Oke, selamat pagi. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Wikipediawan kepada saya. Dari pertama ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Rafada. Pertanyaan yang berikut adalah jelaskan visi misi saudara sebagai pengurus 2021 periode kedua. Apakah permasalahan yang dihadapi Wikipedia menurut saudara? Visi misi. Saya tidak punya visi misi secara spesifik, namun saya hanya bergantung pada panca pilar Wikipedia. Panca pilar dari Wikipedia sendiri menyatakan bahwa yang pertama, Wikipedia adalah sebuah ensiklopedia. Yang kedua, Wikipedia memiliki sudut pandang netral, konten bebas, aturan tingkah laku, dan jangan terbebani aturan. Nah, secara khusus saya akan menitik beratkan pada jangan terbebani aturan. Karena Wikipedia ini, Wikipedia bahasa Indonesia tidak seperti Wikipedia bahasa Inggris yang saya sudah tempati selama lebih dari 3 tahun. Saya aktif di sana membuat artikel, mengurus berbagai hal-hal kecil di sana. Masih kurang lah dalam aspek ini. Sedangkan saya rasa empat lainnya ini sudah cukup baik gitu. Administrator juga sudah, pengurus juga sudah berusaha menegakkan keempat pilar dengan baik, tapi saya rasa yang kelima dan terakhir ini jangan terbebani aturan. Wikipedia belum. Maka saya rasa dari meskipun secara Pancasila ini jadi visi misi saya akan menitik beratkan kepada jangan terbebani aturan. Itu. Ini yang menjadi fokus saya. Kedua, apakah permasalahan yang dihadapi Wikipedia menurut saudara? Permasalahan yang dihadapi Wikipedia secara umum ada 3, vandalisme, terus apa itu namanya itu? Vanitas, dan ketiadaan referensi. Perlu saya ingatkan bahwa vandalisme, vanitas, dan ketiadaan referensi ini berbeda. Vanitas ini secara umum masalahnya adalah orang membuat artikel tentang diri mereka sendiri. Ini sebenarnya sering berhubungan, meskipun berbeda. Ada beberapa kasus di mana vanitas ini membuat artikel tentang diri mereka sendiri ini menggunakan referensi. Saya tidak masalah. Namun ketika kedua hal ini digabungkan, vanitas dan ketiadaan referensi, maka itu jadi hal yang sangat buruk bagi saya. Jadi itu ketiadaan referensi juga bisa berlaku pada hal-hal non-vanitas. Seperti kasus-kasus baru-baru ini, di mana sekelompok yang KKN, meskipun mereka melakukan tinjauan akademis dan penelitian mahasiswa yang sedang melakukan KKN, namun mereka mencantumkan isi artikel mereka secara langsung tanpa adanya referensi ke dalam Wikipedia. Jelas saja hal itu melanggar pancapilar Wikipedia, harus bisa diverifikasi. Ini ensiklopedia. Itu. Jadi vanitas dan ketiadaan referensi ini sebenarnya lebih ke kesalahpahaman. Namun yang terakhir ini yang paling parah, vandalisme. Vandalisme ini bagi saya merupakan satu hal yang bukan hanya jadi masalah WBI, melainkan semua Wikipedia mengalami ini. Banyak pengguna-pengguna yang meletakkan konten-konten tidak berkaitan dengan Wikipedia dan dengan niat buruk, misalkan ganti semua huruf dengan kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang, diganti semua isi artikel. Nah, itu termasuk vandalisme. Bagi saya ada beberapa hal-hal lain, seperti misalnya berusaha untuk mengganti, baik isinya, istilahnya niat kontennya baik, tapi dia tidak ada referensi. Itu masuk ketiadaan referensi. Hal semacam itu sebenarnya saya sering bantu, dan untuk saya mereferensi. Bahkan sebelum saya dicalonkan sebagai admin, saya sudah berusaha melakukan sejumlah tindakan-tindakan seperti itu, yakni mereferensikan hal-hal yang direferensi. Kalau memang benar itu ngaco dan bohong, saya bakal hapus. Itu menurut saya. Yang kedua, sebagai pengurus, saudara akan merancang atau melaksanakan program kerja yang perlu diketahui komunitas. Program kerja apakah yang akan saudara laksanakan jika saudara sebagai pengurus? Program kerja. Yang pertama, ini. Ya, efektivisasi platform melalui Wikipedia. Ini sebenarnya secara khusus saya ngomong soal Discord. Discord Wikipedia sudah ada berapa lama, dan juga Telegram ya. Tapi
fungsinya tidak hanya terkadang suka membicarakan hal yang tidak penting. Dan sebenarnya Discord ini banyak yang pakai, lebih mudah cara kerja dari Wikipedia. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan permintaan perhatian pengurus. Jadi saya rencananya akan membuat semacam channel khusus, saluran khusus buat laporan. Jadi misalkan ada satu orang pengguna yang ingin menumpahkan melaporkan kegiatan vandalisme, vanitas dan perusakan artikel atau kerusakan infrastruktur, maka bisa di-forward ke laporan ini. Jadi laporan ini bisa berfungsi sebagai PPP namun dengan cara yang lebih mudah. Karena kalau saya lihat ada beberapa sentra-sentra di Wikipedia, halaman-halaman yang sebenarnya masuk ke dalam PPP, cuman entah kenapa tidak ada respon. Contohnya saja, dulu saya ingat saya pernah melaporkan adanya pengguna vandalisme setelah berapa lama menggunakan Twinkle. Nah, di situ pengguna tidak ada respon. Saya sudah tunggu 3 bulan, berapa bulan tidak ada respon. Terkadang di PPP pun agak ada masalah juga ya. Jadi, ya itu. Jadi dari pengalaman saya, maka yang paling efektif dari sini adalah menggunakan sarana non Wikipedia gitu. Bisa sebenarnya. Jadi kita memang sarananya non Wikipedia, tapi laporannya saya akan buat di laman yang harusnya ada. Jadi lebih mudah. Saya mengarahkan mereka tinggal perlu taruh di laporan ini, dan saya akan membuat form mendokumentasikannya sesuai dengan laman yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah restorasi berkas dan artikel yang masih bisa diselamatkan. Nomor 2 ini berhubungan dengan yang pertama, ketiadaan referensi. Banyak artikel-artikel yang dihapus, yang sebenarnya notable, yang sebenarnya tokohnya cukup dikenal, namun dihapus karena ketiadaan referensi. Banyak sekali admin yang seperti ini, namun saya melihatnya admin ini tidak berpikir lebih jauh, namun hanya menghapus saja. Padahal dia tidak coba memeriksa terlebih dahulu, menanyakannya terlebih dahulu kepada pengguna yang memang ahli dalam bidang tersebut. Itu yang sering saya hadapi sebagai Wikipediawan, meskipun jarang sekali terjadi langsung kepada saya, namun ini seringkali terhapus. Kita bisa lihat, saya tidak mau menyebutkan nama adminnya, bahkan terkadang referensi-referensi dihapus yang sudah ada referensinya, meskipun dua sebenarnya sudah cukup karena sudah ada referensi. Itu dihapus sama adminnya dan dibuat pengalihan gara-gara ini, ya saya tidak mengerti kenapa, tapi pokoknya dihapus saja. Itu ada berapa di halaman militer ya, halaman-halaman toko militer yang jadi harian saya, itu seringkali terjadi. Itu makanya saya mau lihat dulu memang apakah benar-benar berkas yang dihapus, eh, artikel yang dihapus memang tidak bisa diselamatkan lagi kah? Atau memang bisa diselamatkan jika ada referensinya? Itu seringkali terjadi. Dulu-dulu, meskipun sekarang sudah tingkatnya kurang, tapi dulu itu seringkali terjadi. Makanya saya seringkali menemukan perananga-perananga merah, artikel-artikel yang memang terkenal, tapi saya bingung kenapa ini tidak ada. Kenapa artikelnya, tulisannya ketika saya lihat sejarah lamannya sudah dihapus beberapa tahun yang lalu, padahal toko ini terkenal. Jadi restorasi berkas. Nah, untuk berkas, ya karena kan kita punya fasilitas-fasilitas di Google dan TinEye yang bisa mencari sumber berkas tersebut. Jadi dibagikan. Kalau kita masukkan kata kunci, akan menghasilkan gambar. Sebaliknya kalau kita kasih gambar, akan menghasilkan kata kunci. Jadi ini bisa digunakan untuk memeriksa juga. Jadi misalkan kita letakkan gambar yang tidak ada sumbernya ke dalam satu ke dalam pencari balik itu, dia akan mengeluarkan sumbernya dari mana. Dia akan mengeluarkan nama-nama website yang menggunakan gambar tersebut, yang pastinya selain Wikipedia ya. Dan kita bisa lihat apakah website tersebut memang benar menggunakan lisensi domain publik atau Creative Commons seperti itu. Jadi itu seringkali juga, atau kasus kedua yang paling parah, memang mudah sekali mencari.
mengetahui bahwa sumber gambar ini adalah pasti pemerintah, seperti foto resmi. Itu seringkali dihapus, namun pengurus yang bersangkutan tidak mau susah-susah mencarinya dan malah menghapusnya. Itu saya juga perlu cek berkas-berkas seperti itu. Jadi memang berkas-berkas seperti itu agak rawan juga. Bagi saya itu harus diperbaiki juga. Jadi restorasi semua yang ada salah-salahan, yang tidak di yang beberapa berkas dan artikel yang dihapus, tapi tidak ditinjau secara baik penghapusannya. Itu saya ingin. Itu saja mungkin dua program kerja saya. Alat kepengurusan yang paling saudara unggulkan untuk menjalankan tugas sebagai pengurus. Ya, berhubungan dengan nomor dua tadi, restorasi halaman, alat restorasi berkas dan halaman, dan untuk melihat sejarah laman, sejarah sebuah laman yang sudah dihapus. Itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi saya bisa melihat laman-laman yang dihapus bentuknya seperti apa, berkas yang dihapus bentuknya seperti apa, apakah masih memungkinkan ini dikembalikan dan dibuat artikelnya. Nah, itu juga kita perlu tinjau. Nah, itu dan yang kedua mungkin ya saya berkiprah di Apple Militer dan banyak sekali pengguna yang niatnya baik, pembalikan blokir. Banyak sekali pengguna yang niatnya baik, tapi saya rasa sejumlah pengurus atau administrator yang berkiprah di Wikipedia ini memang bagaimana bilangnya ya, kurang, ya mungkin mereka asumsikannya buruk, jadinya mereka malah memblokir. Bahkan ada yang sampai dicap LTA, padahal menurut saya itu yang paling berkontribusi bagi Wikipedia. Beberapa pengguna yang sangat berkontribusi malah dicap LTA. Jadi saya akan juga cek apakah memang betul pengguna ini harus diblokir atau tidak. Saya akan diskusikan. Jadi pengguna-pengguna yang saya anggap tidak masih bisa ditoleransi, apa yang dilakukan bisa ditoleransi, bahkan membantu Wikipedia, itu akan saya tinjau kembali blokirnya. Saya diskusikan dengan admin yang memblokirnya, dan jika memungkinkan saya akan lepaskan blokirnya. Itu. Jadi dua, restorasi berkas dan halaman, dan yang terakhir, kembalikan blokir. Yang keempat, apakah saudara bersedia untuk menata infrastruktur yang dibutuhkan komunitas? Lihat template permintaan perhatian dan juga template peringatan isu tunggal. Sebentar. Oke, permintaan perhatian. Ya, ini secara umum banyak, tapi beberapa dari sini saya lihat hampir nggak pernah nggak pernah dibagikan gitu, nggak pernah diperhatikan. Hanya sedikit saja, hanya yang permintaan perhatian pengurus utama. Sisanya hampir sedikit sekali, saya rasa hampir nggak pernah dipakai ya. Jadi ada beberapa halaman yang saya lihat, saya sudah taruh usulan di sana, sudah berbulan-bulan di sana, tapi tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan atau apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan dari pengurusnya sendiri. Maka dari itu ini hubungannya ke nomor dua, saya akan membuat menatanya dengan cara menggunakan aplikasi dari luar Wikipedia tadi Discord, menggunakan membuat satu channel yang berfungsi untuk ya mengatur semua laporan-laporan dari pengguna yang bersangkutan. Jadi nanti dimasukkan lalu dilanjutkan ke sana. Itu buat permintaan perhatian. Jadi saya akan menerima laporan di bagian itu, lalu akan saya lanjutkan ke permintaan perhatian. Dan untuk template yang satunya lagi, peringatan isu tunggal, saya kurang saya kurang suka pakainya. Terkadang saya pakai kalau misalkan penggunanya sudah berkali-kali, tapi untuk awal-awal saya sebisa mungkin saya tidak menggunakan template peringatan ini ya. Saya hanya akan jelaskan apa masalahnya, mengapa dia melakukan itu, menjelaskan mengapa dia tidak boleh melakukan itu, dan kita tunggu responnya. Kita bisa berdiskusi dengan pengguna itu, atau kita bisa melihat apa masalah dia, sebenarnya kenapa dia tidak paham gitu. Jadi penggunaan template itu seperti pendapat beberapa pengguna sangat tidak etis karena kita memperlakukan dia layaknya seperti robot, kita hanya plek, tidak ada interaksi manusianya. Jadi saya sebisa mungkin berdiskusi dengan pengguna daripada menggunakan template peringatan isu tunggal ini.
Oke, selanjutnya, saudara mungkin percaya bahwa Wikipedia memiliki persoalan terkait topik mainstream, seperti TV atau transportasi atau topik yang saudara asuh. Dalam ini saya harus jelaskan bahwa ini adalah militer dan politik. Militer, politik, dan birokrasi. Ini 4 ini, 3 ini yang jadi kalian saya. Saudara punya rencana apa saja untuk mengatasi persoalan tersebut? Nah, 3 ini, karena dia Indonesia ini kan militernya kita bisa lihat mutasi militer terjadi setiap berapa tahun sekali, politik dan birokrasi, pelantikan-pelantikan baru juga terjadi beberapa tahun atau bulan sekali. Jadi masalahnya adalah kemuktahiran dari informasi. Nah, banyak pengguna-pengguna yang dicap sebagai LTA, tapi malah dia sangat bermanfaat. Dia sangat cepat untuk memutarkan informasi. Seperti yang kita lihat perwira-perwira tinggi TNI atau kepolisian, itu dia sangat meskipun cepat tapi Wikipedia bisa lebih cepat juga. Bahkan mengalahkan media yang hanya salin tempel laporan dari pusat penerangan yang bersangkutan. Istilahnya media ini mendapatkan daftar mutasinya, namun dia tidak berusaha untuk mengolah lebih lanjut, melainkan dia hanya menerima saja, tidak berusaha untuk mengintegrasikan ke artikel-artikel lain yang media tersebut miliki. Nah, Wikipedia ini saya rasa oleh LTA, oleh pengguna-pengguna yang dianggap LTA ini, dia bisa membuat pemuktahiran informasi. Bahkan sejumlah LTA saya lihat ada yang dia bisa sampai membuat artikel setiap kali ada mutasi baru, berapa artikel, padahal itu terjadinya sebulan sekali atau seberapa. Jadi bagi saya ini masalahnya. Mengapa mereka disebut LTA? Karena mereka tidak menggunakan referensi. Mereka tidak pakai referensi. Itu yang jadi masalah saya. Jadi, saya sudah mencoba beberapa penyelesaian ya. Kalau tinjauan saya referensi ini kan tidak memang sangat penting untuk Wikipedia. Makanya LTA-LTA ini masuk ke dalam kategori yang tadi saya sebutkan itu. Ketiadaan referensi. Bukan vandalisme juga, karena dia niatnya baik, dan bukan vanitas juga, karena dia bukan menulis soal dirinya sendiri, melainkan ketiadaan referensi. Nah, ketiadaan referensi ini saya bisa coba kasih usulan mereka agar meletakkan link sumber berita ke dalam rangkuman suntingan. Jadi misalkan ada setidaknya pengguna berpengalaman yang lewat, dia bisa melihat, oh penambahan-penambahan A, B, C, D ini dilakukan berdasarkan ini. Jadi mereka bisa mengolah misalkan penambahan ini bisa dikutip dengan ini, bisa dikutip dengan ini. Memang pengguna-pengguna berpengalaman yang lewat, mereka bisa melihat itu. Jadi mereka bisa tahu asal suntingannya itu dari mana, asal perubahannya itu dari mana. Rupanya dari berita A, berita B. Nah, itu jadi mereka LTA ini tidak perlu mengolah, tapi biarkan pengguna-pengguna yang mengolah. Alasannya kenapa? Ya, bagi mereka mungkin karena ini terlalu cepat ya, mereka tidak paham cara mengutip, dan ya itu tadi, pengurus-pengurusnya melakukan mereka ibarat robot. Tidak ada diskusi, tidak ada interaksi. Mereka syuting salah, langsung tembak-tembak, langsung blokir, jadi mereka tidak paham. Jadi itu semua satu siklus itu. Pengurusnya yang memperlakukan seperti robot, mereka jadi tambah marah, mereka tambah terus seperti itu. Jadi satu lingkaran yang saya rasa makin memperburuk situasi begitu. Jadi itu. Jadi kalau simpulannya, ini persoalannya adalah ketiadaan referensi, dan rencana yang akan saya usulkan adalah link di rangkuman suntingan. Itu. Nah, yang terakhir, saat ini ada sekitar lebih dari 20.000 berkas yang masuk ke dalam kategori gambar tanpa informasi sumber. Bagaimana cara saudara menata berkas bermasalah sumber dan atau lisensi? Perlu diketahui bahwa berkas dan dengan lisensi penggunaan wajar yang tidak memenuhi produk detail isi non-bebas akan dihapus secara bertahap dari Wikipedia. Nah, saya rasa banyak sekali seperti pengalaman saya, banyak sekali gambar-gambar di sini nih masuk ke dalam gambar-gambar tokoh militer. Saya sudah berkali-kali mondar-mandir Wikipedia, dan saya sering melihat bahwa
banyak sekali toko militer, ada gambarnya, tapi gambarnya tidak masuk ke commons, padahal harusnya bisa masuk ke commons. Kenapa mereka tidak memasukkan ke commons? Karena commons itu sangat tegas soal ketiadaan sumber. Jadi gambar yang tidak ada sumber 7 hari dihapus. Sedangkan Wikipedia tidak ada sumber, bisa ditunggu berlama-lama gitu. Jadi bagi saya akan memfokuskan kepada berkas-berkas, berkas militer, berkas-berkas toko militer, cari sumber, masukkan sumber, begitu saja. Karena sebenarnya banyak gambar ini yang bisa ditelusuri keberadaannya dengan cara melihat dari mana asal artikelnya. Kita bisa melihat di artikelnya dia pernah bertugas di kesatuan apa, kesatuan itu saat dia bertugas di kesatuannya itu pangkatnya apa, dan kalau pangkatnya cocok dengan yang pangkat di gambar, maka kita bisa mencari website kesatuan yang bersangkutan. Dari website tersebut kita akan cek di web archive, arsip web, apakah pada tanggal segini, tahun segini, bulan segini, memang benar dia bertugas di sini, dan biasanya akan ada gambarnya. Nah, dari arsip web inilah kita bisa menggunakan Pranala untuk mengutip foto tokoh militer ini. Dan dari situ kita bisa transfer ke Commons. Jadi tidak diperlukan seperti itu. Saya sering, sebelum saya jadi pengurus pun, sebelum saya dicalonkan sebagai pengurus pun, saya seringkali menemui yang seperti itu, dan saya berusaha menghubungi beberapa pengurus. Tentunya saya melewati jalur-jalur tidak formal seperti Discord dan Telegram. Jadi gambar double, jadi misalkan ada berkas namanya a.jpg ada di Wikipedia, dan ternyata berkas yang sama a.jpg ada di Commons. Nah, ini bisa harusnya kalau misalkan kita ada artikel, ini gambarnya, maka kalau misalkan kita letakkan nama filenya, berkasnya a.jpg, maka yang keluar adalah yang ini. Padahal kita maunya gini. Nah, ini saya seringkali minta hapus, jadi biar ya yang di Commons ini, karena di Commons ini jelas tadi seperti yang saya bilang, sumber harus dicantumkan, sedangkan Wikipedia tidak perlu dicantumkan. Jadi kesimpulannya menata berkasnya yaitu dengan mencari sumber dari gambar-gambar tersebut. Dan saya hanya akan berfokus pada bidang saya, yaitu bidang militer. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya, jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh saudara Rafada.